ilmu yang tidak lupa kita doakan orang-tua kita sehat selalu, saudara-saudara kita semuanya juga sehat, dan kita doakan ustadz-ustadz kita juga sehat. Ya, oke. Before our study, let's read Barakatul Fatihah. Singkatnya, coding adalah cara berkomunikasi dengan komputer agar komputer melakukan apa yang kita inginkan. Ya, jadi ini coding dalam pengertian sebuah program. Kita bisa membuat program. Nanti kita akan belajar membuat program Kodo. Ya, nanti kita
buatan atau kecerdasan artifisial adalah teknologi yang memungkinkan mesin untuk meniru kemampuan berpikir dan belajar layaknya manusia. AI mencakup berbagai kemampuan seperti pemahaman bahasa, pengenalan gambar, pengerjaan masalah, dan pengambilan keputusan. Ya, apalagi kalian di era sekarang ini, kalian pasti sudah sering menggunakan ChatGPT. Ya. Siapa yang pernah menggunakan ChatGPT? Ya. Atau Meta AI? Ya, kalian bisa tanya banyak hal. Ya. Meta AI akan menjawab. Ya. Oke. Ini kita mulai pengenalan berpikir komputasional. Jadi dalam KAI ini kita akan awali dengan cara berpikir secara komputer, ya. Apa itu berpikir komputasional? Cara berpikir yang membantu memecahkan masalah dengan pendekatan sistematis, logis, dan efisien. Nah, ini, Pak, siapa yang bisa bermain ini? Ya, nanya. Tunjukkan robot ini mencari jalan yang terbaik. Nah, jalan yang tercepat. Ini. Betul. Ya. Kalau ini, saya satu. Tiga aja. Dari tiga jalan itu mana yang paling cepat? Kira-kira yang kedua. Ya, arahnya langsung. Nah, ini bagian bahwa kalian sudah berpikir secara sistematis. Ya. Ini termasuk berpikir komputasional. Cara berpikir komputasional, cara berpikir yang digunakan dalam ilmu komputer, membantu menyelesaikan masalah dengan efisien, menggunakan logika, pola, dan langkah-langkah sistematis. Ya. Mengapa perlu berpikir komputasional? Kenapa kira-kira? Karena kalau kita bisa berpikir komputasional, ya kenapa? Biar lebih cepat memecahkan masalah. Yang lain, kenapa kira-kira kita harus berpikir komputasional? Berpikir yang kayak komputer. Kenapa kira-kira? Tadi biar lebih cepat. Ya, apalagi? Apa? Jadi cara berpikir kita harus seperti komputer. Walaupun komputer itu berpikirnya meniru kita. Ya. Karena biar cepat, efisien, ya. Semua bidang akan selalu menggunakan cara berpikir komputasional. Ya. Misalkan hari ini kalian diberi uang saku 20.000 oleh Bapak. Uang 20.000 itu kalian gunakan untuk beli makan bakso, minum es teh. Ya, kalau baksonya harganya 15.000, es tehnya 3.000, kira-kira cukup nggak uangnya? Ya, itu kayak gitu. 15.000 tambah 3.000 kembali berapa uangnya? 2.000. Ya, itu bagian kecil dari berpikir komputasional. Komputer juga akan berpikir seperti itu. Ya. Ini manfaatnya meningkatkan kemampuan problem solving, relevan di berbagai bidang, ya, bisa ekonomi, bisa ya dalam kehidupan saya di bisnis, ya. Ini mendorong pikiran logis dan kreatif, menyesuaikan diri
ya. Efisien dalam penyelesaian masalah, meningkatkan kemampuan kolaborasi. Hal yang harus kalian pelajari dari kecerdasan artificial ini ada 4 pilarnya, ya, ada 4 elemen. Nih, 1, decomposition, memecahkan masalah besar jadi bagian-bagian kecil. Pattern recognition, mengenali pola. 3, abstraction, mencari informasi yang relevan. 4, algoritma desain. Contohnya dekomposisi, memecahkan masalah. Misalkan kalian mempunyai kegiatan atau nih belajar atau ulangan IPA. Materinya apa IPA sekarang? Ciri-ciri pertumbuhan. Ciri-ciri khusus hewan. Kalian mungkin mulai dari menghafal atau mempelajari satu ciri tumbuhan. Misalnya kaktus. Ya, kaktus ini pohon yang paling tua. Kenapa? Karena unsur kata kaktus. Ya, terus apa ciri-cirinya kaktus? Kemudian kalau kaktus sudah nanti apa? Setelah kaktus apa? Pilih apa lagi? Pohon apa lagi? Ya, jadi itu kalian belajar ini dari hal kecil dulu. Poin, kemudian besar. Contoh lagi, misalkan kalau kalian punya hajat, ya, orang tua kalian punya hajat, tahlilan atau yasinan, apa yang harus disiapkan ketika kalian makanan, juga ada lagi minuman, ya, undangan, ya, itu bagian dari dekomposisi, memecahkan masalah besar menjadi bagian-bagian. Kalau ini mengenali pola dari data yang ada. Nah, ini contohnya, kalau kalian matematika bisa membuat pola bilangan genap dan bilangan apa? Ganjil, ya. Abstraction, mencari informasi yang relevan, ya. Mencari informasi yang fokus. Misalkan kalau kalian dari rumah ke sekolah, ya, dari rumah ke sekolah melalui jalan, kalian hanya fokus pada jalan, gak usah lihat tumbuhan, gak usah lihat bidang-bidang yang lain, ya. Kalian fokus nanti akan sampai ke sekolah. Algoritma desain, nah ini membuat urutan angka yang logis. Jadi kalian harus memetakan masalah sehingga kalian bisa menyelesaikan masalah itu secara berurutan. Oke, coba ini adalah diri, ya. Coba kalian cari jalan yang tercepat, ya. Kalian cari jalan yang tercepat.
Dan cari jalan yang terdepan. Udah berapa langkah? Nah ini. Siapa yang ini? Namanya ini. Sama. Tidak. Belum ini. Nah, oke ya. Jadi kalau kalian nanti sudah mengerjakan, nah ini bagian dari cara kalian berpikir sistematis dan logis ya. Untuk kalian cari jalan yang tercepat. Oke, ya. Ini kita beri contoh dekomposisi. Apa artinya dekomposisi tadi? Memecahkan masalah besar menjadi kecil. Lalu, tadi kan? Nah ini, contohnya ini. Kalian punya acara ulang tahun, ya? Hal-hal yang harus disiapkan ini, namanya dekomposisi, ya. Memecahkan masalah besar menjadi berbagian-bagian. Satu, menyiapkan undangan. Dua, menyiapkan tempat. Tiga, menyiapkan makanan. Ya. Manfaat dekomposisi adalah mempermudah dalam memahami dan menyelesaikan masalah. Nah ini, dekomposisian, menemukan pola angka dalam matematika. Bisa membuat jadwal pelajaran, bisa ya. Abstraction and non-percent. Fokus pada hal penting dan menyampaikan hal yang tidak perlu. Contoh, buat peta rumah ke sekolah, ya jalan utama. Ini dua, ya. Satu lagi
tadi. Setelah ini kita coba bermain kuis. Nih, coba dekomposisi tadi apa artinya? Dekomposisi apa artinya? Memecahkan masalah. Kalau pattern recognition, mengenali pola, abstraction, mencari informasi, ya, algoritma desain. Buat ya. Sekarang dinyalakan komputernya.
Yeah.
kita akan praktekkan lagi tentang coding, cara berpikir yang logis dan sistematis dengan bermain rodo-rodo. Siapa pernah main? Nanti kalian akan coba memandangkan kucing ini, ya. Ini aja. Ini kan kamu nge-start di sini kan? Student, ini yang student. Kamu nge-start di sini kan? Dan play. Play. Ini yang nomor 2 ya. 4, 8, 11. Usia 8, 11. Start. Skip. Ini dua, tiga, yang besar. Kucing ini akan masuk ke sini. Kami mengambilin dulu. Berapa langkah? 1, 2. Di langkah kedua dia harus mengambil emas ini. 1, 2, ambil, jalan. Kemudian play. Ya. 1, 2, 3. Nanti akan sini. 4, 5. 1, 2, 3. Ya. 4, 5. Coba gini jalan. Coba siapa yang sudah dapat poin tertinggi? Nah, di sini kita dilatih untuk berpikir secara komputasional ya. Aku juga udah selesai tadi. Betul, ini depan. Oh, part 2. Siapa yang lebih tinggi dari 9 ke 60? Wah, Vano 35 per 60 ya? Oh ini 8 nih. 8 per 60. Marka. 43. Besarnya. Agak susah.
kita untuk berpikir secara kritis, sistematis, ya. Oke, di akhir pembelajaran, Ustaz ingin kalian, nah ini di lembar labirin tadi belakangnya kalian buat sebuah ini permasalahan ini kalian selesaikan secara komputasional, ya. Jika kalian kedatangan tamu, misalkan teman kalian 5 orang yang datang, apa saja yang kalian persiapkan, kemudian kalian akan memberi bingkisan ke teman kalian, ya. Coba kalian tuliskan langkah-langkahnya apa saja, ya. Nah, silakan tuliskan di lembar labirin tadi yang bagian belakang. Ya, selesai dulu, itu kerjakan dulu. Oke, kerjakan dulu itu. Apa saja yang akan kalian lakukan? Diam aja, di kertas tadi. Nanti dikumpulkan kertasnya. Nanti kertasnya dikumpulin. Ini dulu. Di belakang kertas labirin tadi. Nanti lagi. Jangan lupa diberi nama, ya. Dan nanti lagi. Kerjakan seperti yang sudah tadi, saya sampaikan tadi. Jika kalian akan mengadakan ulang tahun, ya, apa saja yang harus kalian persiapkan. Tapi ini kasusnya hampir sama. Masalahnya hampir sama. Jika kalian punya teman-teman, tidak pernah akan kalian beri 5 bungkus kue. Apa saja yang harus kalian siapkan? Ini. Oke, dikerjakan dulu. Kerjakan dulu. Ya, langsung aja. Apa saja yang harus disiapkan? Boleh, terserah. Tiap orang mempunyai beda sendiri. Ya, terserah. Nah, beli kue sebanyak berapa? Misalnya 5 yang lain. Belum sini. Belum.
rasional ya, yang meliputi ada 4 hal ya. Ada 4 elemen. Ini dekomposisi memecahkan masalah besar dari bagian-bagian kecil. Kemudian pattern recognition, mengenali pola ya, mengenali pola data yang ada. Abstraction, menyaring informasi yang relevan. Consent, membuat langkah yang urut dan sistematis ya. Minggu depan kita akan lanjutkan lagi belajar tentang KKA ya. Semoga apa yang sudah kita pelajari ini bermanfaat ya. Nanti dikumpulkan ya. Kita akhiri kegiatan belajar kita hari ini dengan membaca hamdalah. Thank you, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Silakan disampaikan.